Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah Bapak Ibu, pagi yang indah ini kita biarpun ibadah di rumah-rumah, namun kita tidak kekurangan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, biarpun situasi seperti ini, namun kita tetap diberkati Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita awali kebaktian pada pagi hari ini. Akan kita awali dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 13 bait yang keempat. Allah Kamu yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Kamu yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Jemaat para milik kepunyaan Tuhan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat yang beribadah di saat ini. Amin. Kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan sebagai nats pembimbing bagi kita dalam ibadah di saat ini disiapkan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan 35 yang demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Amin. Jemaat milik kepunyaan Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat kekasih Tuhan, disilakan duduk. Saudaraku, sebelum kita bersama menyesali dan mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kita dituntun oleh firman Tuhan, yakni dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9 yang demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Atas dasar firman Tuhan itu, sebelum kita mengakui akan dosa dan pelanggaran kita, bersama kita pujikan Kidung Jemaat 382 bait yang pertama. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersujud, menghaturkan syukur dan terima kasih yang tak terhingga oleh karya kasih dan berkat-berkat yang berkelimpahan yang kami alami dan hayati, nikmati di sepanjang perjalanan minggu yang akan kami lampaui ini. Banyak perkara-perkara kehidupan yang kami saksikan bahwa Dikau ada dan selalu menyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui semuanya. Bahkan Tuhan melakukan lebih daripada apa yang kami sadari, yang kami alami, dan yang kami bayangkan. Terima kasih Bapa di surga. Namun kami juga menyadari betapa kami penuh dengan dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu kami sujud dan mengakui dengan sungguh, dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan. Bahkan dosa-dosa yang tak kami pikirkan namun kami lakukan semuanya terbuka jelas di hadapan Tuhan. Karena itu dengan penuh sujud, penuh penyesalan dan pengakuan, seraya memohon berkenan Tuhan mengampuni kami. Layakanlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang untuk hidup di waktu-waktu yang akan datang lebih baik lagi karena kasih pengampunan dan penyertaan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Kepada kita sekalian yang dengan sungguh hati telah mengakui, menyesali akan segala dosa dan pelanggaran kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia untuk selalu menyatakan pengampunan bagi anak-anaknya yang datang mengaku dengan jujur dan tulus di hadapannya. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri dan kita dengan penuh sukacita menyambut berita pengampunan dosa yang disiapkan dari
Efesus pasal 2 ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Mari kita merespon akan berita sukacita ini dengan Kidung Jemaat 381 bait pertama dan bait yang ke-10. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yang senantiasa selalu mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta petunjuk, minta terang di hadapan Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka mulut kami, Tuhan, untuk bisa membaca dengan benar. Buka telinga kami untuk bisa mendengarkan dengan jelas. Buka hati pikiran kami untuk bisa merenungkan, dan mampukanlah kami semuanya untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu adalah pelita di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah petunjuk di dalam hidup kami. Taburkanlah ya Tuhan firman-Mu di dalam keluarga kami, sehingga firman-Mu akan tumbuh dan kami semua anak-anak-Mu akan menjadi firman-firman yang hidup di lingkungan kami masing-masing. Dan hamba-Mu Bapak Pendeta Musa Samuel Lurulea yang akan menghantarkan sabda-Mu yang Tuhan percaya untuk memfartakan firman-Mu, pakailah ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu, sehingga yang terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang begini bunyi firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Mari kita muliakan nama Tuhan dalam Kidung KJ 52, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan. Langit maupun bumi, bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perbedaan itu patut, tetapi jangan dijauhkan atau dipisahkan. Jemaat para kekasih Tuhan, saya kadang merenung dan berpikir, andai penduduk Indonesia yang hampir mencapai 270 jutaan ini dipilah-pilah berdasarkan suku, golongan, agama, lalu ditempatkan dalam wilayah-wilayah masing-masing, maka apakah itu menjadi solusi terhadap gesekan-gesekan yang kadang terjadi karena perbedaan yang ada? Apakah dengan begitu maka seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah akan membangun bangsa ini tanpa ada kendala yang berarti? Apa ya? Tetapi kemudian saya merenungkan lagi, justru jawabannya tidak. Karena ketika kita mencoba untuk memilah-milah berdasarkan 3 kategori yang besar, suku, golongan, dan agama itu, manakala masing-masing itu menempati wilayah tertentu, maka tanpa sadar itu pun akan muncul problem-problem atau perbedaan-perbedaan yang makin spesifik. Saya memberikan contoh, misalnya kalau orang-orang Kristen Protestan ditempatkan di satu wilayah,
maka Bapak Ibu boleh membayangkan data Dirjen Bimas Kristen Protestan di tahun 93, 17 tahun yang lalu, dikatakan bahwa ada 275 organisasi gereja Kristen Protestan dan ada 400 yayasan Kristen Protestan yang melayani di Indonesia. Jadi ada jumlah 675. Kita membayangkan kalau menata 675 lembaga yang ada itu untuk menempati daerah-daerah tertentu, itu akan semakin rumit. Pasti kita butuh 675 tempat untuk menempatkan mereka sesuai dengan kesamaan-kesamaannya. Atau paling tidak kita membiarkan semuanya hidup pada satu wilayah dan satu tempat, tetapi rentan dengan konflik karena perbedaan-perbedaan yang cukup banyak. Demikian juga Bapak Ibu kekasih Tuhan, masih segar dalam ingatan kita bahwa pada 8 Agustus yang lalu ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Laskar Solo yang menyerang sesama rekan muslim sendiri, menyerang keluarga almarhum Habib Segaf bin Al-Jufri, beralamatkan di Jalan Cempaka, Mertodranan, Pasar Kliwon. Alasan sederhana penyerangan itu adalah karena keluarga ini termasuk mazhab Syiah yang melakukan sembahyang menjelang pernikahan salah satu anggota keluarga. Itu dikatakan tidak boleh karena berbeda dengan keyakinan kelompok tersebut. Itu dua contoh kecil yang menunjukkan betapa perbedaan-perbedaan yang sangat besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Indonesia yang kita cintai. Kekasih Tuhan, jika direnungkan dari perspektif Alkitab, ketika Hawa, manusia kedua, diciptakan oleh Tuhan, dia diciptakan dengan bahan yang berbeda, tulang rusuk Adam, kemudian menjadi manusia yang juga penampilannya berbeda dibanding dengan Adam. Namun dengan performance yang berbeda ini diciptakan oleh Tuhan untuk mereka hidup bersama-sama di dalam perbedaan. Jadi Tuhan menciptakan Hawa berbeda itu bukan supaya dia hidup sendiri, dipisahkan, tetapi justru supaya mereka hidup bersama-sama. Mereka berbeda agar bisa saling melengkapi. Berbeda supaya mereka bersama memiliki potensi untuk hidup bersama ke masa yang akan datang. Mereka memiliki perbedaan. Dengan perbedaan itu mereka saling tertarik satu kepada yang lain. Dengan perbedaan itu ada ketenangan, ada ketentraman, ada sukacita. Dengan perbedaan yang mereka miliki ada cinta, ada kasih sayang, ada saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati satu kepada yang lain. Artinya perbedaan yang diciptakan Tuhan tentunya untuk maksud-maksud dan berbagai tujuan yang kadang kita tidak pahami. Yang jelas perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah potensi yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan bersama untuk mencapai, meraih hal-hal di masa yang akan datang sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan begitu, maka jika ada pihak-pihak tertentu yang ngotot untuk menyamakan perbedaan yang ada, sama artinya dengan menentang kodratnya,
yang tentu berakhir dengan derita dan sengsara. Sebaliknya, memisahkan secara tajam perbedaan yang ada tentu menciptakan konflik yang berpotensi menghambat kemajuan hidup bersama. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita melihat sejenak bacaan kita tadi, ketika perempuan Kanaan memohon agar anaknya disembuhkan, Tuhan Yesus tidak merespon, juga Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa. Namun setelah perempuan itu datang bersujud di hadapan Tuhan dan mendesak agar Tuhan menjawab, maka Tuhan Yesus mengatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Kekasih Tuhan, kalau kita baca ungkapan Tuhan Yesus ini tanpa mengenal konteks ucapannya, maka tentu kita segera berkesimpulan bahwa ucapan Tuhan Yesus ini sifatnya rasisme atau penghinaan kepada kelompok-kelompok tertentu. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menyikapi secara adil perjumpaan antara dua budaya yang berbeda, budaya Yahudi dan budaya Siro-Fenisia. Saat Tuhan Yesus menggunakan sebutan, maaf kata anjing tadi, untuk wanita Kanaan dari Siro-Fenisia, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang berbicara terkait dengan tradisi yang dikagumi oleh Siro-Fenisia. Mereka mengagumi binatang anjing, atau istilah Yunani kunarion, hewan peliharaan atau anjing kecil, sebagai simbol dewa kesembuhan, yakni dewa Esimun. Jadi saat Tuhan Yesus memakai kata anjing, maka tentu sehubungan dengan konteks dan proses penyembuhan yang dipahami oleh Siro-Fenisia, sehingga tidak ada kesan penghinaan seperti kata orang banyak. Buktinya saudara-saudaraku, perempuan Kanaan tadi tanpa merasa tersinggung, dia lalu menjawab, benar Tuhan. Namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau diperhatikan, di satu sisi Tuhan Yesus tampil sebagai orang Yahudi yang menggunakan istilah anjing yang terbiasa dipakai orang Yahudi untuk menyebutkan non-Yahudi. Tapi di sisi lain, Tuhan Yesus tahu bahwa istilah kunarion adalah sangat istimewa dalam budaya Siro-Fenisia seperti yang saya katakan tadi. Kunarion atau anjing adalah lambang dewa penyembuh. Dalam bacaan tadi, setelah kita lihat Tuhan Yesus memperlihatkan perbedaan kedua tradisi tersebut, barulah dia bertindak sebagai Tuhan yang menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan tadi. Kekasih Tuhan, kisah di atas memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai perbedaan di antara kedua tradisi dari bangsa tersebut. Tapi kemudian melalui penyembahan atau melalui penyembuhan ditegaskan bahwa Dia adalah Tuhan atas semua perbedaan-perbedaan dan berhak untuk memberkati semua pihak tanpa kecuali. Tuhan tidak memilah-milah bangsa ini atau suku ini diberkati, yang lain tidak, tapi semuanya memperoleh kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Malah saudaraku, jika kita cermati, Tuhan melalui proses penebusan dan penyelamatan
justru dimulai dari menciptakan realitas yang berbeda. Israel dijadikan bangsa yang berbeda dulu, baru Israel melakukan perannya sebagai jalan dan berkat bagi dunia. Awalnya Israel menyangka bahwa hanya mereka saja yang patut diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kemudian mereka menyadari bahwa mereka adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Dan itu terbukti di dalam pengakuan Petrus bahwa Allah tidak membeda-bedakan bangsa manapun. Mereka yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kekasih Tuhan, perbedaan adalah kodrat yang ditentukan Tuhan. Siapapun yang mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan cara berpikir dan tindakan pribadi atau kelompok, entah itu dalam kehidupan berjemaat, entah itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesungguhnya itu adalah awal bencana bagi hidup bersama di dalam perbedaan. Para kekasih Tuhan, pada hari besok Indonesia memasuki usia yang ke-75 tahun. Usia kemerdekaan yang terbilang sudah cukup matang untuk menghayati perbedaan-perbedaan yang banyak sebagai anugerah untuk membangun masa depan bersama. Namun sayang, faktanya kita masih harus perlu berjuang untuk menghayati Bhinneka Tunggal Ika dan juga menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai kendaraan bersama yang telah diletakkan para founding fathers kita untuk menggunakannya sebagai media bersama menuju Indonesia yang adil dan makmur. Saudaraku, Indonesia yang makmur bisa cepat dicapai jika kita saling memberi tempat bagi semua pihak dalam perbedaannya, agar dengan tulus dapat melakukan bahagianya dalam mengisi kemerdekaan. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk persembahan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita yang terambil di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang begini firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 337 ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Diagungkan dan dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Tiada henti-henti kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, persekutuan jemaat, maupun juga dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami percaya bahwa Dikau tetap adalah Tuhan dalam segala situasi dan kehidupan yang kami rasakan dan alami. Dikau Tuhan yang selalu ada dan menyertai, menuntun setiap langkah kami, menuntun setiap usaha dan perjuangan kami untuk menghayati hari-hari kehidupan, menjalani hari-hari perjuangan kami. Engkau Tuhan yang tetap menyatakan kasih dan penyertaan, baik dalam kehidupan sebagai keluarga, yang Tuhan tahu seperti apa pergumulan yang sedang kami rasakan dan kami alami. Banyak hal yang terkait dengan hidup rumah tangga, terkait dengan kehidupan anak-anak, terkait dengan kehidupan kebutuhan hidup, dan juga berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Demikian juga Tuhan tahu pergumulan yang sedang dirasakan oleh persekutuan umat Tuhan sebagai gereja, dalam jemaat-jemaat, dalam persekutuan yang lebih besar, majelis daerah, bahkan Majelis Agung Gereja Kristen Jawi-Wetan, bahkan gereja Tuhan. Demikian juga Tuhan faham dan sangat mengerti pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa dan negara. Kami semua dihadapkan pada sebuah fenomena wabah corona yang cukup
menyita energi kami sebagai anak-anak Tuhan atau kami sebagai warga bangsa. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau tetap Tuhan atas kami, yang selalu memberkati kami dalam setiap upaya-upaya untuk mempertahankan kehidupan, setiap upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi bergereja, eksistensi bangsa ini, untuk menjalani hari-hari kehidupan, menyongsong hari esok. Kami percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Karena itu yakinkan kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap mengimani akan kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap lingkup kehidupan kami, supaya kami berjalan dengan langkah-langkah yang pasti, dengan semua yang kami pikirkan dan lakukan, untuk biarlah kami boleh menghadapi atau mengalami hari esok dengan penuh kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan rumah tangga, pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan bergereja, juga pertolongan Tuhan atas kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah yang setia menolong kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa menyerahkan warga jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, apapun bentuk sakit yang dirasakan, dialami saat ini. Tuhan Yesus yakinkan bahwa Tuhan selalu bersama dan menyertai mereka dalam segala situasi. Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan pada saat dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah di saat ini. Biarlah segenap pujian, sembah dan hormat yang kami naikkan berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga mohon ampun manakala ada yang tidak berkenan. Lalu Bapa, kami juga menyerahkan hari-hari perjalanan kami, pergumulan-pergumulan kami untuk menghadapi hari esok. Biarlah Tuhan senantiasa ada dan bersama kami. Juga persembahan yang sudah kami haturkan di kesempatan ini, berkenan Tuhan menerima dan memberkatinya. Biarlah itu boleh menjadi sarana atau alat di dalam tangan kasih-Mu bagi pengembangan karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia ini. Begitulah Bapa, doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang
Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Menghilangkan perbedaan sama seperti menentang kodrat ciptaan Tuhan sendiri. Sebaliknya menghargai perbedaan adalah sikap mulia yang patut dikedepankan demi mengelola potensi yang beragam untuk mengisi kemerdekaan menuju Indonesia yang makmur. Mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 336, bait yang pertama sampai dengan bait yang keempat. Kekasih Tuhan, arahkanlah hati, pikiran dan hidup saudara kepada Tuhan, dan mari bersama kita mohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat senantiasa. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur.